Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih sholihah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sholih sholihah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tematik yang ketiga di subtema yang keempat mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 150 di PB yang keempat. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, poin yang pertama, ayo berolahraga. Nah, di beberapa pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai teknik dasar dalam bermain sepak bola. Ada teknik menendang, kemudian mendribling, ya. Yang ketiga ada menahan atau stopping. Nah, di PB ini kita akan coba mempelajari lebih lanjut, lebih mendetail bagaimana sih cara menahan bola sebagai dasar dalam permainan sepak bola, ya. Menahan bola ini bisa kita lakukan dengan 4 cara, ya. Yang pertama dengan menahan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, ya, bisa dilihat di gambar 4.18. Ditahan dengan kaki bagian dalam. Langkah-langkahnya: berdiri ke arah datangnya bola, berputar, ya, putar pergelangan kaki dan menahan bola ke arah luar. Julurkan kaki untuk menahan ke arah datangnya bola dan tarik kaki ke belakang mengikuti gerakan bola saat mengenai kaki bagian dalam hingga bola berhenti. Ini adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua dengan menggunakan telapak kaki. Nah, ini bisa kita lakukan, ya. Dan biasa kita juga lakukan dalam permainan bola futsal, ya. Akan lebih efektif, lebih mudah menghentikan bola dengan menggunakan telapak kaki, ya. Kemudian langkah yang ketiga atau cara yang ketiga adalah menghentikan bola dengan kaki bagian luar, menggunakan kaki bagian luar. Berdiri ke arah bola datang, kedua lengan agak terentang, putar pergelangan kaki yang menahan bola ke arah dalam, julurkan kaki dengan tetap menyerong untuk menahan bola dan tarik kaki ke belakang, tahan bagian tengah bola dengan kaki bagian luarnya, ya, jadi bagian luar. Dan yang terakhir, menghentikan bola dengan punggung kaki. Nah, ini yang harus lebih banyak dilatih. Kenapa? Karena cara ini agak sulit. Tapi ketika Anda berlatih dengan giat, insya Allah semuanya pasti bisa. Nah, kalau poin pertama, kedua, ketiga itu bolanya datang dari bagian depan tapi menggelinding gitu, ya. Jadi di atas permukaan tanah. Nah, untuk poin yang keempat ini bolanya datang dari udara. Maka kita harus menahan bola tersebut dengan menggunakan punggung kaki. Caranya adalah berdiri ke arah datangnya bola, angkat kaki tepat di bawah bola yang semakin mendekat, tahan bola dengan menggunakan punggung kaki, dan jatuhkan bola di antara kedua kaki. Ya, ini adalah latihan untuk stopping atau menahan bola. Lanjut, nah coba kita baca puisi berikut berjudul Embun Pagi. Embun pagi. Ketika bangun pagi, kulihat embun pada tangkai daun dan bunga. Bentuknya bening seperti berlian, berkilau terkena cahaya matahari. Embun yang kulihat itu seolah menyapa, "Hai, selamat pagi." Ketika aku bangun dari tidur untuk bersiap ke sekolah, butiran embun pagi yang kulihat membuat diriku segar dan bersemangat, mengisi hari-hariku menggapai cita dan harapan. Ya, ini adalah puisi yang menggambarkan tentang keindahan, tentang kesejukan dari embun pagi. Ya, bisa kita lihat di tangkai daun ataupun bunga pada tanaman di pagi hari. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, poin ayo belajar. Ini adalah poin mengenai mata pelajaran PPKN. Jika dan
Cika dan teman-teman sudah datang di sekolah, waktu masih menunjukkan pukul 6.15. Udara pagi masih terasa dingin saat itu. Di halaman sekolah tampak titik-titik embun di dedaunan. Cika dan teman-teman membawa tanaman dalam pot. Pagi itu, ibu guru akan mengajarkan murid-murid untuk belajar menjaga keindahan dan kebersihan halaman sekolah bersama-sama. Tanaman yang dibawa ada yang ditanam di tanah, ada pula tanaman yang dibiarkan di dalam pot. Tanaman hias dalam pot disusun rapi di teras kelas. Semua anak bekerja sama untuk melakukannya. Pukul 8.00 kegiatan selesai dilakukan. Ibu guru pun berpesan agar murid-murid ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Walaupun tugas menjaga kebersihan sekolah adalah tugas penjaga kebersihan, namun menjaga kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Dan jika tugas ini dilakukan secara bekerja sama, maka insya Allah semua pekerjaan akan mudah dilakukan dan hasilnya pun akan sangat baik. Maka Anda semua harus membiasakan diri untuk bekerja sama dimanapun dan kapanpun. Dan ingat, kerjasama dalam hal yang baik-baik saja ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, dan tidak boleh bekerja sama dalam perbuatan buruk dan permusuhan. Lanjut solih-solihah di PB yang kelima halaman 154 ya. Nah, kita akan belajar mengenai daur air. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana sih proses terjadinya hujan. Oke, kita baca teksnya. Air hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Ya, proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air di sungai, danau, dan laut. Ya, jadi airnya awalnya ada di bumi, ada di danau, di sungai, laut, sawah, ya, kolam, dan lain sebagainya. Kemudian terkena paparan sinar matahari, ya, sehingga air tersebut akan menguap dan berubah menjadi benda gas. Pada peristiwa penguapan, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas, ya. Uap air berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa dan membentuk awan, ya. Awan-awan tersebut terbentuk dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Butiran-butiran air kemudian membeku dan berubah menjadi kristal. Kristal es terus bergerak, bertabrakan, dan saling melekat sehingga bertambah besar dan berat. Karena sudah terlalu berat, kristal-kristal es pun berjatuhan. Jika suhu udara di bawahnya berada di bawah titik beku, di bawah titik 0, maka kristal es akan turun berupa kepingan salju. Namun jika suhu udara di bawahnya hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Lokasi terjadinya hujan bergantung pada pergerakan angin, ya. Jadi inilah proses terjadinya hujan. Dari air yang ada di permukaan bumi terpapar oleh sinar matahari, kemudian mengalami penguapan. Setelah penguapan akan berwujud uap atau wujud gas dan berubah menjadi awan. Kemudian dari awan berubah menjadi butiran es. Dari butiran es kemudian akan kembali turun menjadi air hujan kalau udara di bawah awan tersebut hangat. Tapi kalau udara di bawah awan tersebut ada pada titik beku, ya, minus 0 derajat, maka akan berubah menjadi kepingan salju. Nah, inilah proses daur air yang bisa kita lihat. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi, mari kita lihat beberapa tabel di bawah ini untuk mengetahui proses daur air, ya. Yang pertama, benda asalnya adalah air, ya. Maka wujud bendanya adalah wujud cair.
kemudian berubah menjadi uap air. Ya, kenapa? Karena terkena paparan sinar matahari yang panas tersebut. Maka wujudnya adalah menjadi wujud gas. Maka perubahannya adalah dari cair ke gas disebut dengan penguapan. Aku ulangi, perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas adalah penguapan. Allah paham tuh ya. Lanjut. Nah, dari uap air yang berwujud gas akan berubah menjadi butiran air awan. Ya, dari benda gas menjadi butiran air awan. Ya, wujudnya apa? Wujudnya cair. Ya. Maka dari gas ya menjadi cair, maka perubahannya disebut dengan mengembun. Ya, kebalikan dari menguap. Kemudian yang ketiga, dari butiran air tersebut ya, wujudnya cair itu berubah menjadi kristal es. Ya, kristal es yang ada di awan tersebut. Nah, wujudnya adalah apa? Kristal es ya padat ya. Maka perubahannya adalah perubahan dari benda cair ke benda padat disebut dengan membeku. Ya, menguap, kemudian mengembun, kemudian membeku. Kemudian yang keempat, kristal es. Wujudnya adalah benda padat, wujud padat. Kemudian berubah menjadi hujan yang wujudnya cair. Maka perubahan dari benda padat menjadi benda cair disebut dengan mencair. Nah, maka perubahan yang terjadi pada proses turunnya hujan adalah yang pertama penguapan, menguap, yang kedua mengembun, yang ketiga membeku, dan yang terakhir mencair. Masya Allah ya, itulah kekuasaan Allah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin muatan pelajaran matematika ya. Seperti yang kita pelajari di beberapa PB yang lalu, kita harus mengetahui waktu yang ada dalam satu hari satu malam ya. Ada waktu jam yang menunjukkan jam, ada menit, ada detik. Jam menunjukkan pukul 12:10, tanda sekolah usai. Saat itu hujan masih turun dengan deras. Hujan turun sejak pukul 8:45 menit. Anak-anak yang tidak membawa payung menunggu hujan reda. Berapa lamakah hujan turun? Dari 8:45 ya sampai 12:10. 8:45, jam 8:45 menit. Dari jam 8:45 menit ke jam 9 ya, itu ada 15 menit waktunya ya. Tinggal dihitung dari sini ya. Dari satu angka ke angka lainnya itu 5 menit ya. 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15. Jadi dari 8:45 sampai 9:00 15 menit. Kemudian dari 9:00 sampai 12:00 berapa? 3 jam ya. Kemudian dari pukul 12 jam 12 sampai jam 12:10 ada 10 menit. Maka kita tinggal menjumlahkan ya. Berarti apa? 3 jam ditambah 15 menit ditambah 10 menit. Jawabannya 3 jam 25 menit. Nah, ini adalah cara untuk mengetahui waktu dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Harus dipahami ya. Dari satu angka ke angka lain itu lamanya adalah 5 menit waktunya. Ini bisa kita lihat dari titik-titik yang ada di sela-sela angka tersebut. Ada 5 titik atau 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Oke.